Saudara-saudara yang terkasih, Shalom sekali lagi. Kita semua yang bersama-sama di dalam renungan pada saat ini, kita diberkati Tuhan, kita dilindungi Tuhan, dan kita dipimpin oleh Tuhan di mana saja kita pergi dan apa saja yang kita lakukan. Apabila kita terlebih dahulu datang kepada Dia, berserah kepada Tuhan, dan kita mau agar diri kita ini menjadi umat Tuhan yang setia. Pada saat ini, saudara-saudara, marilah kita persiapkan pikiran kita, hati kita mendengar renungan kita dalam membentuk kekuatan iman kerohanian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami berdoa bersama-sama saat ini. Kami mempersiapkan hati pikiran kami. Berkati kami Tuhan, jauhkan kami daripada gangguan iblis, sehingga kami mengerti baik dengan firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat. Amin. Judul renungan kita, saudara-saudara, pada saat ini adalah betapa teguh persatuannya, bersandar pada lengan Tuhan. Ayat renungan di dalam 1 Samuel 21 ayat 1. Sampailah Daud ke Nob kepada Abimelek. Imam itu dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Dalam 1 Samuel 21, iman Ahimelek menjadi sangat bimbang apabila dia melihat Daud. Karena Daud seorang diri dan tidak ada seorang pun bersama dengannya. Dalam dunia sekarang, semakin ramai orang bersendirian. Dengan cepat, ini menjadi satu perkara baru yang biasa dan orang tidak menunjukkan sikap yang mengambil berat atau bimbang akan orang yang hidup bersendirian dan mudah terdedah kepada bahaya. Saudara-saudara, lagipun Pengkhotbah 4 ayat 12 memberitahu kita, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Pertumbuhan, individualisme, dan kurangnya pengaruh community berlaku secara beransur-ansur dan dari semasa ke semasa. Jadi, oleh sebab individualisme berkembang dalam masyarakat dan gereja, acara-acara tahunan seperti pertemuan perkemahan dan makan bersama dan persekutuan kurang dihadiri. Community yang berasal daripada pesta yang suci itu menjadi semakin bersifat duniawi. Apa yang terjadi adalah mereka tidak mau berkumpul untuk pertemuan-pertemuan yang baik. Peningkatan individualisme dan penurunan kuasa agama sering merupakan aspek kemodernan yang disadari dan diratapi. Scott Thomas menyuarakan kekesalan ini apabila dia melihat orang lebih memilih untuk pergi ke restoran atau bar untuk persekutuan daripada ke gereja-gereja tempatan. Dia mengatakan seperti ini, perjamuan suci ialah makan malam di tavern yang berasap dengan tukang masak sebagai penginjil. Ini yang dia katakan kalau pergi ke restoran. Jadi saudara-saudara, tidak mengherankan orang hari ini lebih sangat suka pergi ke restoran atau panggung wayang, tinggal di rumah dan menonton TV atau bermain permainan video daripada datang ke gereja, pergi ke gereja. Mengikut realiti yang semakin meningkat ini, gereja harus berusaha sedaya upaya untuk menunjukkan persekutuan yang sangat positif dan menarik supaya orang-orang yang kesepian boleh merasakan perasaan community sebenar. Penginjilan bukan saja harus merangkumi
doktrin yang betul, tapi juga nilai persekutuan yang benar, yang asasnya diperoleh melalui persekutuan kekal dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, saya sangat senang dengan renungan kita pada saat ini. Daripada tajuk yang begitu baik, betapa teguh persatuannya bersandar pada lengan Tuhan. Jadi kita dikatakan pada saat ini renungan kita harus punya persatuan. Bersama siapa? Bersama Tuhan. Siapa lagi? Bersama jemaat, umat-umat Tuhan, anggota-anggota gereja, keluarga kita. Tetapi apa yang dikatakan kepada kita saat ini adalah orang-orang zaman sekarang sudah tidak mau datang ke gereja. Mereka lebih senang dengan hal-hal duniawi. Mereka lebih senang duduk-duduk di restoran memikirkan duniawi. Dan juga orang-orang senang pergi kemana? Mereka menonton television sambil makan di depan television. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita diberitahu pada saat ini bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kita harus berusaha membawa diri kita, pikiran kita datang ke gereja cari Tuhan. Bukannya cari dunia yang akan membawa kehancuran bagi diri kita. Bagi kita, bagi siapa saja yang mendengar dengan renungan pada saat ini. Ingat baik-baik, apabila kita fokus hanya kepada dunia, dunia tidak memberikan kita apa-apa yang baik bagi kita. Tetapi dunia akan lebih banyak membawa kita jauh daripada Tuhan. Tetapi apabila kita datang kepada Tuhan, kita dapat melihat bahwa dunia ini Tuhan sediakan untuk mendidik kita menjadi orang yang berguna dan beriman. Semoga kita dapat mengerti dengan firman Tuhan pada saat ini bahwa Tuhan inginkan persatuan bersama dengan Dia, juga bersama dengan kita sesama manusia. Inilah firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, sangat baik firman Tuhan pada saat ini. Betapa teguh persatuannya bersandar pada lengan Tuhan. Pada saat ini kami datang kepada Tuhan, bersandar pada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk Tuhan. Jikalau kami sudah terlalu nikmat dengan dunia Tuhan, tegur kami agar kami kembali ke gereja untuk melihat kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Jangan biarkan kami jauh tenggelam dalam dunia yang bawa kepada lebih banyak dosa. Tetapi bawalah kami agar kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih sudah mendengar doa ini. Bantu kami dan ajar kami Tuhan. Inilah kami berserah dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat. Amin.